Meskipun sampai sekarang masih ada pihak-pihak yang nggak suka nih timnas Indonesia diperkuat para pemain diaspora, akan tetapi melihat fakta yang terjadi, dengan adanya mereka, prestasi timnas Indonesia benar-benar meroket. Yang mana secara bertahap, apa yang dibangun di timnas senior juga berlaku di timnas kelompok umur. Atas dasar itulah menjadi hal yang wajar jika Indonesia banyak mendapatkan sorotan khususnya di kawasan Asia. Dan salah satu faktor terbesar lainnya jelas karena keberadaan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Ya, bisa dibilang kalau Indonesia ini beruntung banget loh punya Ketua Umum seperti Pak Erick, di mana beliau mampu mengangkat harkat dan martabat sepak bola Indonesia, khususnya tim nasional, sehingga nggak bisa lagi dipandang sebelah mata. Akan tetapi, sebagaimana sifat manusia yang pada umumnya terkadang banyak orang yang cuma peduli hasil tanpa melihat jeripayah dari sebuah proses. Namun menurut Presiden FIFA, Giovanni Infantino, apa yang dilakukan Erick Thohir sejauh ini sebagai Ketua Federasi benar-benar layak diapresiasi. Lantaran dia dianggap melakukan hal-hal yang bahkan belum pernah terjadi di Asia. Selain itu, pelatih baru Australia, Tony Popovic, benar-benar dibuat penasaran dengan sosok Erick Thohir yang dulu pernah menjadi penguasa di klub besar Inter Milan. Saat ini, PSSI memang sedang membentuk kekuatan terbaik agar sepak bola Indonesia, khususnya timnas Indonesia ini bisa bersaing di top level Asia. Bahkan nggak menutup kemungkinan untuk siapa tahu bisa menembus putaran final Piala Dunia baik di level junior maupun senior. Maka dari itu nih, segala upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, termasuk menjalin kerjasama dengan negara-negara yang sepak bolanya maju. Agar kedepannya sepak bola Indonesia benar-benar bisa berproses sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan perihal timnas sendiri, kalau kita hanya terus mengandalkan pemain dari kompetisi domestik, ya maaf aja nih, kualitasnya bahkan di ASEAN aja keteteran. Untuk PSSI pada akhirnya harus mengambil jalan pintas untuk mengambil pemain keturunan yang punya potensi serta kemampuan yang diharapkan bisa mengangkat level timnas serta memberi cambuk bagi para pemain di liga lokal untuk terpacu bekerja lebih keras. Dan seperti yang kita tahu, kalau sekarang timnas Indonesia sudah banyak diisi oleh pemain keturunan dan sebagian besar usianya masih dalam usia muda ataupun usia yang prima pesepak bola. Ya tentu saja segala apa yang dilakukan PSSI pastilah membuat tim-tim pesaing lainnya di grup C waspada. Dan kewaspadaan itu nggak cuma muncul dari sisi teknis di atas lapangan, melainkan juga sosok di balik layar yang bisa membuat Indonesia bisa berada sampai di titik seperti saat ini. Yang mana sudah pasti sosok Pak Erick lah yang menjadi poin utama dianggap sebagai the godfather bagi sepak bola Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari kepiawaiannya dalam urusan lobby-melobi dan bergerak dalam mode senyap namun berbahaya. Tentu saja, kalau dulu kita sering banget nih dibuat jengkel sama PSSI, tapi sekarang asli, kita sering banget dibuat happy sama federasi yang satu ini. Ya, walaupun ada beberapa momen yang kita ikutan gregetan juga sih, tapi secara umum, mantap lah. Yap, soal kemampuan Pak Erick pada akhirnya juga mendapatkan pujian dari Presiden FIFA, di mana Gianni Infantino bahkan menyebut kalau apa yang dilakukan Pak Erick ini bisa jadi belum pernah terjadi, khususnya di kawasan Asia, yaitu naturalisasi besar-besaran dengan proses yang terbilang singkat. Selain itu, Gianni juga mengatakan kalau progres sepak bola Indonesia pelan-pelan sudah menunjukkan kemajuan pesat, terutama jika dilihat dari prestasi yang ditorehkan timnas Indonesia, baik di level senior ataupun junior. Sepak bola Indonesia telah mengalami kemajuan besar dengan berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23 2024, babak 16 besar Piala Asia 2023, dan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka juga menjadi tuan rumah yang luar biasa untuk Piala Dunia U17 2023, dan saya yakin nih bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Erick Thohir, sepak bola akan terus berkembang dan mempersatukan negara mereka yang hebat, kata Gianni. Ya, berkaca dari apa yang ada, salah satu poin gebrakan luar biasa yang dilakukan Pak Erick tentu saja soal program naturalisasi. Namun perlu diketahui juga, meskipun kesannya gampang, tapi ya nggak segampang itu juga Pak Erick bisa mendatangkan nama-nama yang ada sekarang. Di mana sebagai Ketua Umum PSSI, Pak Erick jelas terlibat langsung dalam merekrutan pemain keturunan baru, terutama soal persetujuan dan menyampaikan visi, misi, dan proyek timnas Indonesia beberapa tahun ke depan. Selain itu, Pak Erick juga jadi sosok yang memiliki daya tarik tersendiri melalui rekam jejaknya di dunia sepak bola internasional, yang membuat banyak pemain keturunan mau bergabung dengan timnas Indonesia. Intinya, program naturalisasi yang dilakukan sekarang ini harus benar-benar mengutamakan kualitas dan nasionalisme.
Karena kegagalan proyek naturalisasi seperti era-era dahulu tentu nggak mau terulang lagi, iya kan? Yap, dengan luasnya cakupan yang ada, Pak Erik tentu saja nggak mungkin bisa bergerak sendiri mencari bejibun nama pemain besar diaspora yang tersebar. Di sisi lain, melihat sikon yang ada, wajar jika saat ini pelatih baru Australia, Tony Popovic, benar-benar merasa penasaran dengan sosok Erick Thohir. Alasannya, ya tadi, perihal kapasitas Pak Erik dalam hal networking dan kemampuan lobby-melobi serta kebijakan-kebijakan yang diambil. Meskipun begitu, Popovic secara sekilas menilai kalau sosok seperti Erick Thohir memang sosok yang sulit ditebak. Seperti saat ia merasa bingung dengan dinamika pergantian pelatih timnas Indonesia. Melansir dari Raman Sokrus, Popovic mengaku tidak mengerti alasan dibalik pemecatan STY. Hal itu dikarenakan skuad Garuda tengah tampil baik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menduduki peringkat 3 klasemen sementara. Namun, apa yang terjadi? Kekuatan Indonesia tetaplah jadi salah satu yang sangat diwaspadai. Karena yang ada sekarang, tim Garuda dilatih oleh sosok-sosok legenda besar dari Belanda. Ya, terlepas dari apapun, intinya kita sangat bersyukur punya Pak Ketum PSSI yang sekompeten Pak Erick Thohir. Dengan fakta yang ada, jelas, kalau boleh berharap, beliau ini bisa terus jadi ketua umum PSSI untuk waktu yang lebih lama ya. Tapi beliau pun juga pernah bilang kalau semuanya belum pasti. Yang terpenting adalah gimana caranya membangun fondasi yang mudah-mudahan bisa berguna untuk jangka panjang. Harapannya di era yang akan datang, ketua yang baru punya visi misi yang sama dengan Pak Erick. Sehingga ya apapun yang udah dibangun tinggal disempurnain aja. Kasarannya kan gitu. Tapi kembali lagi nih, fokus terdekat saat ini ya udah pasti. Pencapaian tim Garuda di round 3 mudah-mudahan aja targetnya bisa tercapai. Karena kalau sampai bisa lolos ke Piala Dunia, amin, maka imbasnya pun pasti lebih gede dan peluang untuk jadi negara sepak bola yang lebih maju akan semakin terbuka. Untuk itu, ayo sama-sama berdoa dan turunkan ego. Karena pada akhirnya, sebagai rakyat Indonesia, kita ingin tim merah putih bisa bersaing di panggung tertinggi, iya kan? Dan beneran nih, Rafael Strijk dipermainkan klub Australia. Pelatih Brisbane Roar, Ruben Zadkovic sengaja mencadangkan Rafael Strijk agar tampil buruk di laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia yang dilangsungkan di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025 pukul 16 nanti. Asumsi itu dimunculkan salah satu netizen tanah air di media sosial, mengingat Rafael Strijk bermain di Liga Australia dan kebetulan Timnas Indonesia akan menantang skuad Socceroos, julukan dari Timnas Australia bulan depan. Menurut saya, Rafael Strijk nggak dimainin terus karena Indonesia dan Australia satu grup di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia. Biar nggak berkembang nih, mungkin baru dimainin setelah laga Timnas Indonesia versus Australia Maret nanti. Sengaja nggak dimainin di Brisbane Roar karena Timnas Indonesia lawan Australia, padahal nanti yang main Ole Romeni. Rafael Strijk sejatinya sudah mencatatkan 9 caps bersama Brisbane Roar di Liga Australia 2024-2025. Namun sejak memasuki Januari 2025, penyerang 21 tahun ini kesulitan mendapatkan menit tampil. Dari 6 laga yang dimainkan Brisbane, di tahun 2025 Rafael Strijk cuma main 2 kali. Selama 2 kali tampil itu, Rafael Strijk cuma mencatatkan 37 menit tampil. Bahkan, dalam 4 laga terakhir, penyerang berjuluk El Clamer itu sama sekali tidak bermain. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan ya bagi Rafael Strijk sebab Patrick Kluivert sempat memberi ultimatum terkait menit tampil bersama klub masing-masing. Dan di saat bersamaan ada penyerang yang sedang ganas-ganasnya nih di Liga 1 2024-2025. Penyerang yang dimaksud adalah penyerang Persis Solo, Ramadan Sananta. Dari 4 laga yang dijalani bersama Persis Solo di Spanyol 2025 ini, Ramadan Sananta mengemaskan 3 gol. Gol terbaru dicetak Ramadan saat Persis Solo menang 2-1 atas Persebaya Surabaya di Liga Lanjutan 1 2024-2025 pada Jumat kemarin. Menarik ya, menanti siapa saja pemain yang akan dipanggil Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia, yaitu laga Timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret nanti. Patrick Kluivert dijamin akan memanggil pemain-pemain yang dianggap dapat mendongkrak kualitas skuad Garuda.